Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah dalam kisah yang ditulis oleh Om Ras berjudul Panah Kalurang, Santet Dayak Pedalaman, mengisahkan seseorang yang sebut saja bernama Ramsyah yang mengalami kiriman gaib berupa bisul-bisul yang tumbuh menyebar dalam sehari di seluruh tubuhnya. Dan hanya dalam hitungan jam saja bisul-bisul itu pecah satu persatu. Konflik apa yang menyebabkan Ramsyah terkena panah kalurang? Dan solusinya apa yang dilakukan oleh Ramsyah ataupun dengan orang terdekatnya? Simak selengkapnya di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Bismillah. Lelaki itu bernama Ramsyah. Ia merupakan seorang yang pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah pandai mencari uang dengan cara menjajakan makanan keliling desa. Saat itu, ia hanya tinggal bersama neneknya, karena setelah ibunya meninggal dunia, ayahnya menikah lagi dan memutuskan tinggal bersama istri barunya di daerah lain. Sesekali, ayahnya datang berkunjung, namun tak pernah memberikan uang. Hingga akhirnya, sang ayah tidak pernah lagi mengunjungi mereka. Tepatnya setelah ibu tiri Ramsyah melahirkan. Mungkin sang ayah sibuk bekerja untuk membiayai anak barunya, sehingga tak sempat lagi untuk mengunjungi Ramsyah dan juga sang nenek. Si nenek bekerja sebagai buruh cuci lipat untuk tetangga, dan ia juga mempunyai usaha jahit kecil-kecilan di rumahnya. Kadang sang nenek juga melayani pembuatan kasur, bantal, dan guling untuk orang lain. Sebenarnya, kalau untuk makan, uang upah yang neneknya dapatkan sudah mencukupi. Sementara untuk kebutuhan sekolah, Ramsyah mendapat bantuan dari ketua RT setempat. Setelah lulus SD, Ramsyah mulai menjadi kuli angkut di pasar. Uang upah sebagai kuli angkut yang dia dapatkan itu tidak pernah ia gunakan sedikit pun, karena uang itu sepenuhnya dia tabung selama bertahun-tahun, hingga usianya memasuki 24 tahunan. Uang yang ia tabung selama bertahun-tahun itulah yang akhirnya Ramsyah gunakan untuk membuka usaha sembako di pasar dengan menyewa sebuah toko. Usahanya berkembang pesat dan meraih kesuksesan besar. Sekitar 2 tahun kemudian, ia bahkan mampu membeli toko yang sebelumnya hanya disewanya. Dan yang lebih mengagumkannya lagi, tidak lama dari itu, Ramsyah juga membuka toko kedua yang kemudian dijaga oleh orang kepercayaannya. Saat itu Ramsyah benar-benar seperti berada di puncak kesuksesan. Siapa sangka, anak piatu yang sebelumnya hanya seorang kuli angkut itu, kini menjadi seorang bos toko sembako. Sang nenek pun sudah tidak diperbolehkan Ramsyah lagi untuk menjadi buruh cuci maupun menjahit. Kehidupan Ramsyah dan sang nenek saat itu benar-benar sudah berubah. Hingga akhirnya, kabar mengenai kesuksesan Ramsyah itu pun terdengar hingga ke telinga ayahnya. Dan karena itulah, ayahnya datang untuk meminta bantuan pada Ramsyah. Karena anak-anak yang merupakan adik seayah dengan Ramsyah itu ingin melanjutkan sekolah, namun ayahnya tidak mempunyai uang untuk membiayai sekolahnya. Awalnya Ramsyah mau membantu, karena walaupun ayahnya tidak pernah memberikannya nafkah setelah sang ibu meninggal, tapi bagaimanapun juga, lelaki itu tetaplah ayahnya, dan sekarang kehidupannya sudah jauh lebih baik, jadi sudah sewajarnya ia membantu sang ayah. Akan tetapi, meskipun Ramsyah sudah habis-habisan membantu, namun sepertinya bantuan yang Ramsyah berikan selalu saja kurang di mata ayah dan ibu tirinya. Mereka selalu meminta lebih dan lebih jika bertemu Ramsyah, hingga kemudian membuat pemuda itu mulai berpikir kalau ayahnya hanya memanfaatkannya saja. Dan dari situlah Ramsyah memutuskan untuk menolak membantu jika keadaan sang ayah tidak benar-benar mendesak. 1 juta saja, tidak banyak, ujar ayahnya memaksa. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Bah. Pakai dulu modal tokomu, nanti Abah ganti. Tolonglah Ram, cuma kamu yang bisa menolong Abah. Bukannya saya tidak mau membantu, Bah. Tapi uang modal toko saya yang satunya itu sudah habis dipakai Abah kan.
dan saya terpaksa harus memakai sebagian uang modal dan keuntungan dari toko ini agar bisa mengisi toko satunya. Saya tidak bisa lagi memakai uang dari toko ini, Bah, untuk diberikan pada Abah. Bisa-bisa kalau itu saya lakukan, kedua toko saya akan bangkrut, Bah, ujar Ramsyah pelan. Ia sangat berharap ayahnya mengerti. Raut wajah sang ayah tampak berubah, yang awalnya terlihat memelas, kini menjadi merah padam setelah mendengar penolakan Ramsyah. Kamu anak durhaka. Di saat hidupmu sudah enak, kamu lupa pada orang tua yang sudah membuatmu hidup di dunia. Ingat Ramsyah, hidupmu tidak akan kaya selamanya. Aku doakan kau melarat 7 turunan. Sumpah serapah ayahnya terdengar di sepanjang jalan, membuat orang-orang yang melihat dan mendengarnya langsung bergosip tentang Ramsyah. Dan dampak dari kejadian itu membuat toko Ramsyah jadi sepi. Orang-orang mencibirnya setelah menelan mentah-mentah ucapan sang ayah. Di sisi lain, menurut Nini, Ram harus bagaimana, Ni? Tanya Ramsyah. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Cu. Tidak apa-apa kalau orang-orang menyebutmu anak durhaka. Yang terpenting, Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Suatu hari nanti, mereka akan tahu dengan sendirinya seperti apa sifat bapakmu. Dan perlu kamu ingat, Nini selalu berada di sisimu. Nini akan senantiasa menemanimu, meskipun nanti jasad Nini sudah tertanam di dalam tanah, kata wanita renta itu seraya mengusap rambut cucunya. Ramsyah menatap sang nenek. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Nini tidak boleh mati. Wanita renta itu tersenyum mendengar ucapan cucu kesayangannya itu. Kamu tentu tahu kan, kalau yang bernyawa pasti akan mati pada akhirnya. Iya, Ram tahu, Ni. Tapi jangan sekarang, Ni. Kalau Nini mati, Ram akan ikut. Hush, bicara apa kamu ini? Tidak baik bicara seperti itu. Kisah hidup Nini sudah hampir sampai di penghujung jalan, sementara kisahmu baru saja dimulai. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, Ram. Ramsyah menciumi punggung tangan sang nenek. Matanya tampak berkaca-kaca. Ia tak sanggup membayangkan hal buruk itu terjadi. Apa jadinya ia kalau neneknya meninggal? Ram, sayang Nini, ucapnya pelan seraya mengusap tangan berkulit keriput sang nenek. Ramsyah menutup pintu kamar neneknya dengan pelan, membiarkan wanita renta yang sudah merawatnya sejak ibunya meninggal itu untuk beristirahat. Ia kemudian duduk di teras rumah sambil memandangi langit malam yang bertabur bintang. Hembusan angin lembut mengenai kulitnya. Suasana malam itu terasa damai dan tenang. Hanya suara jangkrik dan burung malam yang terdengar bersahutan membentuk melodi alami di sekitar rumah. Beberapa kali Ramsyah menghela nafas panjang. Dalam hatinya berdoa agar Allah memberikan umur yang panjang pada sang nenek. Pagi harinya, Ramsyah sudah bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Sementara neneknya terlihat duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Ram ke pasar dulu, Nih. Pamit Ramsyah seraya mencium punggung tangan sang nenek. Toko Ramsyah masih sepi. Orang-orang masih tidak mau berbelanja di tokonya. Dari pagi hingga sore, uang yang didapat tak seberapa. Bahkan uang itu pun ia dapat dari para tetangga dekat rumahnya yang tetap berbelanja di toko milik Ramsyah. Karena para tetangga itu sudah tahu banyak tentang kisah hidup Ramsyah. Ketika Ramsyah sampai di rumahnya, lampu di teras tampak tak menyala. Ramsyah mengira mungkin lampunya mati, karena tidak biasanya sang nenek membiarkan teras dalam keadaan gelap seperti itu. Nini, panggil Ramsyah seraya membawa masuk plastik berisi roti manis dan satrup itu ke dalam rumah. Namun tak ada jawaban. Mengira sang nenek sedang melaksanakan sholat maghrib. Akhirnya Ramsyah memutuskan untuk mandi lebih dulu. Akan tetapi, setelah mandi dan sholat, Ramsyah tetap tak mendengar adanya aktivitas dari sang nenek. Biasanya kalau Ramsyah pulang, sang nenek langsung menyediakan makanan untuknya. Ramsyah lantas berjalan ke arah kamar neneknya. Ia membuka pintu dengan perlahan, seakan takut suara derit pintu itu mengganggu sang nenek. Saat pintu terbuka sedikit,
terlihat kaki tua neneknya terselonjor di lantai. Awalnya ia mengira mungkin neneknya sedang duduk. Namun saat ia masuk ke dalam kamar itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Rasa takut yang langsung menyerangnya itu membuat wajahnya seketika menjadi pucat. Bagaimana tidak, sang nenek yang sangat disayanginya itu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri dengan mukena yang berserakan di sampingnya. Nini, kenapa Nini tidur di lantai?" tanya Ramsyah dengan suara bergetar. Ketakutan membanjiri hatinya. Bayangan tentang kehilangan nenek tercinta terus menghantui. Namun dengan segenap tenaga, ia menepis rasa takut itu dan memaksa dirinya percaya bahwa neneknya akan baik-baik saja. Ramsyah mengangkat tubuh sang nenek ke atas kasur, lalu menyelimutinya. Ramsyah duduk sambil terus memegangi tangan neneknya. Ia sangat berharap sang nenek membuka matanya. Cukup lama ia duduk di sana hingga "Ram," panggil seseorang dari jendela kamar tersebut. "Iya," jawab Ramsyah masih dengan suara bergetar. "Tolong buka pintunya. Ini ada sayur keladi. Tadi sore nenekmu minta bagi sama istriku. Kebetulan sayurnya baru saja matang." Dengan malas, Ramsyah beranjak meninggalkan tubuh sang nenek. "Mana nenekmu?" tanya Pak Yusuf yang merupakan tetangganya itu. "Tidur di kamar." "Kasihan nenek, pasti kelamaan menunggu sayurnya." "Oh ya, ini uang kembalian nenekmu," ujar Pak Yusuf. Ramsyah menerima mangkuk berisi sayur dan uang kembalian tersebut dengan raut wajah datar. Namun saat ia akan menutup pintu, Ramsyah tiba-tiba mengurungkan niatnya. "Pak." "Iya," jawab Pak Yusuf yang sebelah kakinya sudah berada di tanah. "Bapak mau masuk dulu? Tolong jenguk nenek saya sebentar," ucap Ramsyah lirih. Pak Yusuf tampak tersenyum, kepalanya mengangguk. Lalu Ramsyah mengajak Pak Yusuf untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat melihat tubuh nenek Ramsyah yang tak bergerak di atas kasur, raut wajah Pak Yusuf langsung berubah. Terlebih lagi ketika diamati dengan seksama, tanda-tanda tarikan nafas si nenek sama sekali tak terlihat. Pak Yusuf berjongkok. Ia memeriksa denyut nadi wanita renta itu. Namun sepertinya tidak ada lagi tanda-tanda denyut nadi itu pada tangan si nenek. "Nenek saya masih hidup kan, Pak? Nenek saya tidak mati kan?" tanya Ramsyah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pak Yusuf berdiri, ia mengusap bahu Ramsyah. Mata lelaki itu tampak ikut berkaca-kaca. "Saya panggil warga dulu, kamu tunggu di sini ya," ujar Pak Yusuf. Ramsyah yang langsung paham dengan arti perkataan Pak Yusuf itu pun seketika terduduk lemas. Kedua kakinya seakan-akan tak mampu lagi untuk menopang tubuhnya. Ramsyah merasa lemas. Anggota badannya tak bisa digerakkan. Saking sedihnya, bahkan air mata pun tak bisa keluar. Ramsyah terduduk dengan pandangan mata yang kosong. Usai pemakaman, Ramsyah yang masih berada di kuburan sang nenek dihampiri oleh ayahnya. Tapi di luar dugaan, ayahnya itu datang bukan untuk berkabung, melainkan untuk mengambil alih rumah yang Ramsyah dan neneknya tempati. "Saya rasa tidak sepantasnya di pemakaman membahas masalah seperti ini," ujar Pak Yusuf menengahi. Ditegur seperti itu membuat ayahnya Ramsyah langsung naik darah. Karena malas berdebat dan malas memikirkan semuanya, akhirnya Ramsyah memberikan semua sisa uangnya untuk sang ayah, termasuk rumah yang sudah direnovasi itu. Tapi sebelum itu, ia meminta waktu 3 hari untuk mengadakan 3 harian untuk sang nenek. Awalnya ayahnya tidak mau, karena mungkin saja Ramsyah kabur membawa semua uangnya dan juga sertifikat rumah tersebut. Namun sebagai jaminannya, Ramsyah memberikan sertifikat dan juga kunci tokonya pada sang ayah. Setelah menerima sertifikat dan kunci toko itu, ayahnya pun menyetujui. Singkatnya, tepat di hari ketiga selesai acara doa bersama 3 harian untuk neneknya, Ramsyah pun mengemasi barang-barangnya. Ia membawa uang sebesar 200.000 dan pakaian serta selembar kerudung milik neneknya. Ramsyah berniat untuk merantau. Entah kemanapun, ia tak tahu. Satu hal yang pasti, ia ingin pergi jauh dari desa itu. Ramsyah pergi tanpa berpamitan pada siapapun, kecuali keluarga Pak Yusuf. "Kapanpun kamu ingin kesini, pintu rumah kami selalu terbuka untukmu, Ram," ujar Pak Yusuf. Ramsyah mengangguk. "Terima kasih banyak,"
atas bantuan dari keluarga Pak Yusuf selama ini pada kami. Tak terbalas budi baik keluarga Bapak pada kami. Semoga Allah selalu merahmati keluarga Bapak dengan kesehatan dan kelancaran rezeki yang tiada habisnya, ucap Ramsyah. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum Ramsyah pergi. Setibanya di pelabuhan, dengan acak Ramsyah memilih untuk menaiki kapal yang akan menuju ke Kalimantan Tengah, tanah Dayak. Entah apa yang akan ia lakukan di sana. Hatinya begitu mantap memilih tempat itu sebagai tujuannya. Singkat cerita, setelah menempuh berhari-hari perjalanan, kapal itu pun kemudian merapat di pelabuhan terakhir yang berada di kota Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Dan di sanalah Ramsyah memutuskan untuk turun. Ia berdiri cukup lama di pelabuhan itu, seolah sedang menunggu nasib baik datang menghampiri. "Ikam handakkan kue? Kamu mau kemana?" tanya seseorang menghampiri Ramsyah. Ramsyah menoleh, lalu dengan sopan ia mengatakan bahwa ia tak mengerti bahasa yang diucapkan orang tersebut. Menyadari Ramsyah adalah pendatang, orang itu pun lantas berbicara dalam bahasa yang Ramsyah mengerti. "Kamu mau kemana?" ujarnya mengulang pertanyaan yang sama, namun kali ini dalam bahasa yang bisa Ramsyah mengerti. "Saya juga tidak tahu mau kemana. Saya kemari tanpa tujuan. Saya hanya mengikuti kata hati," jawab Ramsyah pelan. Alis orang itu tampak berkerut, matanya menatap Ramsyah dari atas hingga ke bawah. "Wajahmu terlihat seperti orang yang sedang putus asa. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami, tapi aku pesan padamu, jangan pernah berpikir untuk mati," ujar orang itu. Ramsyah tersenyum kecut. "Ayo, ikut aku. Kebetulan aku punya getek sendiri. Kalau kau mau, kau bisa ikut bekerja bersamaku." Getek adalah alat transportasi air yang menyerupai mesin motor atau perahu dengan ukuran yang lebih kecil. Getek di sini bukan terbuat dari bambu, melainkan dari kayu. Ramsyah menatap orang itu seakan tak percaya. Ia benar-benar tak percaya orang yang baru beberapa menit ditemuinya tersebut menawarkan kebaikan sebesar itu padanya. Ya, walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi cukuplah untuk bertahan hidup. Kau bisa ikut kerja bersamaku untuk sementara. Nanti setelah kau menemukan pekerjaan lain, kau boleh pergi. Aku tidak akan melarang. Lanjut orang itu meyakinkan bahwa tawarannya itu tidak main-main. Ramsyah tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk sebagai tanda setuju. Orang itu lalu mengajaknya menuju ke sebuah getek. Di sana sudah terlihat beberapa penumpang yang duduk di dalamnya. "Lama sekali, Win," tamam kata ye kawin. "Bakulah jadi kinunggu. Sampai berjamur kami menunggu," celoteh ibu-ibu yang mengenakan baju merah sambil meludah keluar. Ludahnya berwarna merah. Tampaknya ibu-ibu itu sedang mengunyah sirih atau nginang. Lelaki itu tertawa setelah mendengar celotehan si ibu berbaju merah. Mereka tampak sangat akrab. Namun Ramsyah sama sekali tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Mesin getek itu dihidupkan. Suaranya terdengar sangat nyaring dan mengganggu. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya terlihat biasa-biasa saja. Karena Ramsyah belum tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi, Ramsyah hanya duduk sambil memperhatikan bagaimana lelaki itu mengantarkan para penumpang hingga ke tujuan. Mula-mula, ia mengarahkan getek agar merapat ke lanting atau jamban. Kemudian ia berlari melewati atap getek lalu melompat ke jamban sambil menahan getek agar tidak menabrak lanting atau jamban dengan keras. Setelah penumpang turun dan membayar, lelaki itu kemudian mendorong getek agar menjauh dari lanting atau jamban tersebut. Lalu ia melompat naik dan kembali berjalan ke kemudi melewati atap. Dan hal itu berulang hingga tidak ada satupun penumpang tersisa. "Bagaimana? Mudah kan?" tanyanya pada Ramsyah. "Sepertinya begitu. Selanjutnya biar aku yang coba," ujar Ramsyah semangat. Lelaki itu mengangguk dengan bibir tersenyum. "Windy, namaku Windy. Biasanya orang memanggilku Win. Kalau kamu?" "Ramsyah," jawab Ramsyah. "Ramsyah, bagaimana kalau kupanggil kau Ancah?"
kata Windy. Ramsyah terdiam sejenak sebelum akhirnya ia mengangguk. Panggilan Ancah tidaklah buruk dan masih cukup nyambung dengan nama aslinya. Baiklah Cah, ayo kita cari penumpang lagi, ujar Windy sembari tersenyum. Windy dikenal sebagai pribadi yang ceria, mudah akrab dengan siapa saja. Dan namanya kenapa sama dengan saya? Itu nama depan saya, teman-teman. Dan nyaris tak pernah terlihat marah. Bagi Windy, apapun yang terjadi, susah maupun senang, hidup harus dijalani dengan tawa. Dan itulah yang selalu ia ajarkan pada Ramsyah. Hingga perlahan-lahan, kesuraman di hati Ramsyah mulai sirna. 2 tahun berlalu, Ramsyah masih ikut narik ke getek bersama dengan Windy. Bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan lain, namun Ramsyah merasa sangat cocok dengan pekerjaannya saat itu. Ramsyah dan Windy, keduanya kini tak ubahnya seperti kakak beradik yang selalu ceria. Dimanapun mereka berada pasti selalu ada tawa. Hingga pada suatu hari, Windy berniat untuk melamar seseorang perempuan yang kebetulan sudah dari 6 bulan lalu ditaksir oleh Ramsyah. Namun tak sekalipun Ramsyah menceritakannya pada Windy. Dan ketika ia tahu bahwa Windy ingin menikahi perempuan itu, ia pun sangat mendukung, meski sebenarnya hatinya cukup terluka. Maaf Win, sepertinya aku harus pergi karena aku sudah mendapatkan pekerjaan di daerah lain. Tapi aku berjanji aku akan datang di hari pernikahanmu, kata Ramsyah. Kau mau pergi bekerja kemana? Tanya Windy dengan raut wajah yang sedih. Ke Masupa. Astaga, kau yakin mau ke sana? Kau tahu, di sana banyak penyamun. Aku yang asli orang sini saja belum berani ke sana, ujar Windy. Ramsyah mengangguk. Aku sudah mantap dengan pilihanku, Win. Aku akan ke sana untuk bekerja. Aku ingin mengumpulkan uang untuk membuka usaha. Meski awalnya sempat tak setuju, namun akhirnya Windy mengalah. Ia tak bisa menahan Ramsyah untuk tetap tinggal, mengingat penghasilan yang mereka hasilkan dari narik getek hanya cukup untuk makan sehari-hari. Berjanjilah untuk datang ke pernikahanku, ucap Windy. Ramsyah mengangguk dengan bibir tersenyum. Perjalanan baru dimulai. Ramsyah memandangi pepohonan tinggi yang berjajar di sana. Ia tak menyangka akan berada di tempat itu seorang diri. Ramsyah memulai pekerjaan barunya di sana sebagai penambang emas. Ia bekerja pada seorang bos yang punya banyak lubang tambang di sana. Hari-hari berlalu. Banyaknya kekerasan antar penambang di sana sudah tak membuat Ramsyah heran lagi. Tempat itu tidak hanya dihuni oleh warga lokal, namun juga dihuni oleh banyak pendatang seperti dirinya. Dan ada juga beberapa pendatang yang merupakan orang luar Kalimantan. Di sana mereka berkumpul untuk bekerja. Ada yang dari Banjar, Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lain. Tapi yang mengejutkannya, dari desas-desus yang Ramsyah dengar, katanya beberapa orang yang memutuskan kerja di tempat itu merupakan para buronan. Ada yang buron setelah membunuh orang. Ada juga yang buron setelah kasus perampokan dan lain-lain. Karena tempat itu adalah sebuah tempat terpencil di Kalimantan Tengah, yang bahkan untuk menuju tempat itu saja harus melewati puluhan kilometer jalanan rusak yang di kiri kanannya terdapat jurang. Jadi sangat aman bagi para buronan untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Sebagian buronan yang bekerja di tempat itu memutuskan untuk insyaf. Tapi ada juga yang semakin menjadi, karena merasa ditakuti orang-orang dengan status buronannya. Beberapa malah bersikap seperti preman. Tak jarang mereka terlibat perkelahian dengan warga lokal, hingga mengakibatkan salah satu di antara mereka berakhir dengan pertumpahan darah. Kalau sudah seperti itu, kerusuhan tak dapat dihindari. Tapi ini cerita dulu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih aman ya, di 2025. Karena akses jalannya pun sekarang sudah bisa dimasuki atau dilewati oleh sepeda motor gunung. Dari sekian banyak kisah kelam dan kriminal yang menyelimuti tempat itu, ada satu alasan yang membuat Ramsyah tetap bersyukur telah menapakkan kaki di sana, yaitu pertemuannya dengan seorang perempuan berparas cantik
bernama Nilam, yang kemudian setelah melakukan pendekatan kurang lebih 2 bulan, mereka pun memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka cukup sederhana, hanya dihadiri oleh teman-teman satu pekerjaan dengan Ramsyah. Meski begitu, Ramsyah dan Nilam sangat bahagia. Aku punya sahabat, tapi aku tidak bisa mengundangnya karena aku tidak ingin merepotkannya. Kalau harus datang ke sini untuk menghadiri pernikahan kita, ujar Ramsyah malam itu. Nilam tampak bersandar manja pada pundak sang suami. Iya, apalagi jalan menuju ke sini rawan bahaya, kata Nilam. Ramsyah mengangguk membenarkan perkataan istrinya. Entah kenapa hari itu Ramsyah merasakan tubuhnya mendadak jadi kaku tak bisa bergerak hingga mengakibatkannya terjatuh saat sedang bekerja. Kamu kenapa, Cah? Sakit? Tanya Joko dengan logat Jawanya yang kental. Aku juga tidak tahu. Badanku tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan, jawab Ramsyah. Wah, paling karena terlalu kelelahan. Maklum pengantin baru. Ujar Tasin yang berasal dari Tapin, Kalimantan Selatan itu dengan nada bergurau, membuat Ramsyah tersenyum malu. Sudah, ayo kembali bekerja. Biarkan Ancah istirahat dulu, ujar Tarmin mengajak teman-temannya itu pergi. Sesampainya di rumah, Nilam tampak kaget begitu melihat suaminya pulang dengan wajah pucat. Setelah resmi menikah, Ramsyah dan Nilam memang menempati sebuah rumah kecil. Rumah itu sebelumnya dihuni oleh satu keluarga, namun kini keluarga itu sudah tidak tinggal di sana lagi, karena beberapa bulan lalu mereka memutuskan pindah ke Puruk Cahu. Ada yang mengatakan rumah itu angker, karena sering terlihat penampakan perempuan. Namun sejak awal menempati rumah itu, Ramsyah dan Nilam tidak pernah mengalami gangguan apapun. Kamu kenapa? Tanya Nilam dengan raut wajah yang menunjukkan kekhawatiran. Cuma kelelahan, jawab Ramsyah sambil tersenyum. Ia memutuskan untuk tidak cerita apapun pada Nilam, karena tidak ingin membuat sang istri terlalu khawatir. Cuma kelelahan, tapi pucat begini. Wajahmu seperti orang sakit, ujar Nilam masih dengan raut wajah khawatirnya. Ramsyah hanya tersenyum menanggapi perkataan istrinya. Ia bergegas membersihkan badan agar bisa segera merebahkan tubuhnya yang terasa pegal-pegal itu. Ramsyah memejamkan matanya, namun baru beberapa detik terpejam. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di perut. Ramsyah meringis sambil memegang bagian perutnya. Rasa sakit itu benar-benar sangat menyiksa. Rasa sakitnya pun tidak sama seperti saat masuk angin. Aduh, Ramsyah mengaduh kesakitan. Tangannya masih menekan bagian perutnya dengan kuat, berharap sakit mereda. Nilam yang baru saja ingin mengajak suaminya untuk makan bersama itu terlihat kaget begitu melihat sang suami yang sudah menggeliat seperti orang kesakitan di lantai. Kamu kenapa? Apanya yang sakit? Tanya Nilam panik seraya merangkul kepala Ramsyah. Beberapa saat setelah berada dalam pelukan istrinya itu, sakit perut yang Ramsyah rasakan pun berangsur-angsur hilang. Ada apa? Kamu kenapa? Apanya yang sakit? Ujar Nilam mengulang pertanyaannya ketika Ramsyah beranjak dari pelukannya. Perutku sakit. Masuk angin ya? Tunggu sebentar, aku ambil balsem dulu, nanti aku krokin, ujar Nilam. Ramsyah terduduk, punggungnya bersandar pada dinding. Ia masih mencerna apa yang baru saja terjadi padanya. Sakit perut apa itu? Kenapa sakitnya benar-benar sesakit itu? Segelintir pertanyaan terucap lirih dari bibirnya. Pagi itu, saat Ramsyah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, ia merasakan tubuhnya mendadak gatal. Rasa gatal itu terus muncul dan sangat mengganggu, hingga akhirnya membuat Ramsyah tak tahan dan segera menggaruknya. Ramsyah masih menggaruk tubuh, tangan, hingga kakinya. Namun rasa gatal itu tak juga kunjung mereda. Mengira mungkin gatal-gatal itu karena celana dan bajunya yang miang atau kotor.
Akhirnya Ramsyah langsung melepaskan bajunya dan kemudian berbalik menuju ke rumah untuk berganti baju. Nilam yang saat itu sedang menjemur pakaian di tanah tampak terkejut melihat kedatangan suaminya yang tidak menggunakan baju. Terlebih lagi ketika ia melihat kulit tubuh suaminya yang memerah. Nilam segera menghampiri Ramsyah, menanyakan kenapa kulit sang suami bisa sampai semerah itu. Gatal, mungkin karena bajunya. Tapi bajunya udah kucuci, udah kusikat. Mana mungkin bisa sampai seperti ini, ujar Nilam. Entahlah, rasanya gatal dan panas, seperti terkena ulat bulu. Oh, jangan-jangan saat dijemur itu ada ulat bulu yang nempel. Tapi kalau iya, masa sampai seluruh badan seperti ini? Sudahlah, cepat ambilkan baju yang lain, ujar Ramsyah seraya menggosok-gosokkan punggungnya ke dinding rumah. Dengan cepat Nilam segera masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan baju bersih untuk suaminya. Namun meskipun sudah berganti baju, rasa gatal di tubuhnya masih terasa. Rasa gatal itu benar-benar menyiksa, dan saking gatalnya, Ramsyah bahkan tak sadar menggaruk tubuhnya hingga terluka. Kuperhatikan dari tadi, kau ini terus garuk-garuk badan. Kenapa memangnya badanmu itu? Tanya Tarmin. Coba buka bajumu, Cah, biar kulihat. Barangkali ada semut atau tungau, ujar Joko seraya menghampiri Ramsyah. Ramsyah membuka bajunya, membiarkan Joko untuk melihat ada apa di punggungnya. Joko mengerutkan alisnya. Ia sama sekali tidak melihat ada apapun selain luka-luka yang disebabkan oleh ujung parang yang Ramsyah gunakan sebagai penggaruk. Sudah, Cah, jangan digaruk terus-terusan begitu. Kulitmu sudah terluka, ujar Joko kemudian. Ada tungaunya, ujar Ramsyah balik bertanya. Tidak kelihatan, mungkin karena punggungmu berdarah. Jadi warna tungaunya sudah tersamarkan dengan warna darahmu, jawab Joko. Ramsyah masih terus menggaruk-garuk badannya hingga jam pulang kerja tiba. Lelaki itu melangkah pelan menuju ke rumahnya. Menjelang maghrib, barulah rasa gatal itu berangsur-angsur hilang. Namun kini rasa sakit akibat bekas garukan itu yang terasa. Rasanya benar-benar perih, benar-benar sangat perih. Ya Tuhan, kenapa bisa sampai luka-luka begini? Tanya Nilam dengan raut wajah yang sulit diartikan. Mungkin karena seharian ini aku garuk. Kau tahu, rasa gatalnya baru hilang setelah hari sudah gelap, jawab Ramsyah. Nilam tak mengatakan apa-apa. Ia segera mengobati luka-luka di tubuh suaminya itu. Di tengah malam, Ramsyah terbangun. Rasa sakit pada lukanya itu kini benar-benar mengganggu tidurnya. Terlintas perasaan menyesal. Kenapa ia menggaruk badannya hingga sampai terluka seperti itu? Namun sesal tidaklah berguna, karena rasa sesal itu tidak akan mungkin membuat lukanya sembuh dalam semalam. Di lain hari, Ramsyah memperhatikan benjolan-benjolan yang muncul di tubuhnya, mirip bisul kecil seukuran ujung kelingking dewasa. Benjolan itu tumbuh di tangan, kaki, dan badan, bahkan juga tumbuh di wajahnya. Nila memperhatikan suaminya. Ia mengamati benjolan-benjolan kecil yang tiba-tiba muncul merata hampir di seluruh tubuh sang suami. Kemarin gatal-gatal, lalu hari ini bisulan. Kamu sebenarnya kenapa? Tanya Nilam. Aku pun juga tidak tahu aku kenapa. Tiba-tiba jadi begini. Seumur-umur baru kali ini aku mengalami bisulan sebanyak ini, jawab Ramsyah dengan suara bergetar. Karena kondisinya itu, Ramsyah memutuskan untuk meminta libur pada bosnya hingga sakit yang dideritanya sembuh dan bisa kembali bekerja lagi. Namun semakin hari, bukannya membaik. Kondisi Ramsyah justru semakin parah. Bisul-bisul kecil itu tumbuh semakin banyak hingga benar-benar memenuhi seluruh tubuhnya tanpa celah. Saat berbaring, Ramsyah merasakan sakit yang luar biasa karena bisul-bisul yang memenuhi punggungnya. Begitu pula saat duduk atau berdiri, bahkan telapak kaki dan tangannya pun dipenuhi oleh bisul, membuat setiap gerakan terasa menyiksa. Kok aneh ya, Lam? Ujar Joko saat itu mereka sedang berada di rumah yang ditempati Ramsyah. Aneh kenapa? Tanya Nilam.
Bisul kok ya tumbuhnya sampai di seluruh badan begini, ujar Joko. Iya, ini aneh, benar-benar aneh. Seumur hidup selama 35 tahun aku hidup di dunia ini, baru kali ini aku melihat orang bisulan sampai penuh satu badan, kata Tasin yang masih menatap lekat ke arah Ramsyah. Mungkin saja ini cuma reaksi alergi. Di kampungku dulu ada yang badannya merah-merah seperti udang rebus, sampai-sampai kulitnya mengelupas karena alergi itu, ujar Tarmin. Alergi apa itu, men? Apa gara-gara makan daging gubang? Tanya Tasin melucu, namun teman-temannya tak ada yang tertawa. Gubang merupakan hewan yang memiliki aroma kentut berbau busuk, nama lainnya adalah sigung. Kalau alergi sepertinya tidak, karena mantri bilang suamiku baik-baik saja, dan ini katanya cuma bisul biasa, ujar Nilam. Ya itu kan mantri, Lam, bukan dokter ahli, ujar Tarmin. Kalau saranku ya, Lam, mendingan kamu bawa suamimu berobat klinik saja. Pengobatan alternatif, ujar Joko. Klinik? Apa itu? Tanya Nilam. Pengobatan kampung kalau bahasa kita, Lam. Kamu bisa bawa suamimu berobat ke rumah orang pintar atau dukun, ujar Tasin dengan raut wajah serius. Di lain waktu, ayo berobat, ujar Nilam. Berobat kemana lagi? Tanya Ramsyah dengan nada penuh emosi. Ke rumah Abah Amin. Buat apa? Kamu tidak lihat bisul sialan ini bahkan muncul di kakiku? Aku susah berjalan. Jangankan berjalan, bergerak sedikit saja susah. Kamu paham tidak? Aku paham. Aku melihat semuanya. Maka dari itu aku ingin membawamu berobat, ujar Nilam dengan nada suara tak kalah tinggi. Sesaat suasana menjadi hening. Kamu tidak sadar penyakit yang kamu derita ini aneh? Lanjut Nilam bertanya dengan nada lembut. Ramsyah menghela nafas panjang. Perlahan ia membuka matanya, meski kelopaknya terasa nyeri karena disebabkan bisul yang tumbuh di sana. Ramsyah menatap istrinya yang duduk bersimpu di dekatnya. Mata perempuan yang belum lama ini dia nikahi itu tampak berkaca-kaca, memancarkan kesedihan yang tak mampu disembunyikan lagi. Sesaat ia terdiam. Ia menyadari kesalahannya pada sang istri. Tak seharusnya ia marah-marah pada perempuan itu. Nilam hanya ingin membawanya berobat. Apa salahnya untuk dicoba? Pikir Ramsyah. Baiklah, ayo kita pergi, ujar Ramsyah. Tidak, kamu tunggu di rumah saja. Biar aku yang menjemput Abah Amin kemari, ujar Nilam. Ramsyah mengangguk. Terima kasih. Nilam mengangguk, lalu bergegas pergi meninggalkan Ramsyah seorang diri di dalam rumah. Lelaki parubaya itu menatap Ramsyah dengan seksama. Sesekali alisnya tampak berkerut, raut wajahnya pun sulit diartikan. Kalau dari yang kulihat, dia terkena kiriman. Ini jenis panah kalurang sebutannya. Tidak banyak dukun yang sanggup mengobati jenis panah ini, sebab taruhannya nyawa, ujar Abah Amin. Suasana hening seketika. Nilam merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Begitupun juga dengan Ramsyah. Lelaki itu langsung berusaha mengingat-ingat kesalahan apa yang mungkin pernah diperbuat hingga menyebabkan seseorang sakit hati, lalu mengirimkan penyakit seperti itu. Namun selama Ramsyah menginjakkan kaki di tanah Dayak itu, ia sama sekali belum pernah terlibat masalah dengan orang lain, mau itu sesama pendatang ataupun warga lokal. Selama ini Ramsyah selalu menghindari pertengkaran dan selalu mengalah. Tapi Amang bisa kan membantu suami saya? Tanya Nila memecah heningnya suasana saat itu. Abah Amin menggeleng. Lelaki parubaya itu kemudian mengatakan kalau dirinya tidak berani mengobati Ramsyah, karena kalau dia nekat mengobati, itu sama artinya dengan menantang dukun pengirim panah tersebut, dan bisa-bisa nyawanya sendiri atau keluarganya yang akan ditargetkan selanjutnya. Ramsyah menunduk. Itu artinya ia hanya bisa berpasrah pada kematian yang semakin dekat dengannya. Di lain waktu,
Setelah mengetahui penyakitnya hanya bisa disembuhkan oleh kematian, dari situ Ramsyah langsung melakukan pertobatan. Ia kembali rutin melaksanakan ibadahnya. Ia tak henti-hentinya berdoa dan memohon ampun pada Sang Pencipta. Waktu terus berjalan. Apa yang dikatakan oleh Abah Amin itu akhirnya sampai juga ke telinga teman-teman Ramsyah, hingga membuat teman-teman yang merupakan rekan kerjanya tersebut mendatanginya malam itu seusai pulang kerja. Aku sudah pasrah. Aku ridho dengan apa yang sudah Tuhan takdirkan padaku, ucap Ramsyah lirih. Di tangannya terdapat tasbih yang terus dipetiknya. Tapi Tuhan juga menyuruh hamba-hambanya untuk berusaha, berikhtiar, dan tawakal, Cah, ujar Joko yang langsung ditanggapi anggukan kepala oleh Tasin. Kalau kau ingin pulang atau berobat ke kota, kami siap mengantarmu, ujar Tasin menimpali. Kali ini giliran Joko yang menganggukkan kepalanya. Kamu masih ingat kan rumah temanmu yang kamu ceritakan itu? Ujar Nilam tiba-tiba. Windy? Tanya Ramsyah. Nilam mengangguk. Aku tidak akan pernah lupa pada orang yang sudah menolongku, ucap Ramsyah. Kita temui dia. Aku yakin dia pasti punya kenalan atau setidaknya tahu tentang dukun atau siapapun yang mungkin bisa mengobatimu, kata Nilam. Rumahnya jauh. Aku tidak akan sanggup kalau harus ke sana, ujar Ramsyah. Kami siap mengantarmu, Cah. Kita sudah seperti saudara. Jika ada yang sakit di antara kita harus menolongnya, ujar Joko mantap. Iya, kami kuat untuk menggendongmu sampai ke rumah teman kita itu, lanjut Tasin. Ramsyah terdiam untuk beberapa saat lamanya. Tak tega rasanya jika harus merepotkan teman-temannya itu. Tapi di saat seperti ini, tak bisa dipungkiri, Ramsyah benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Akhirnya setelah penuh pertimbangan, Ramsyah pun mau menerima bantuan dari teman-temannya tersebut. Dan keesokan harinya, setelah membuat kursi sederhana dari rotan yang dirancang agar bisa digendong di punggung, mereka pun berangkat. Ramsyah duduk di kursi rotan tersebut, dan saat itu Tasinlah yang pertama menggendongnya. Kalau sakit, bilang ya, ujar Tasin sebelum langkah. Perjalanan itu tidaklah mudah. Bahkan beberapa kali mereka hampir terperosok ke jurang karena kelelahan. Ramsyah benar-benar dibuat menangis sesenggukan karena kebaikan teman-temannya itu. Mereka rela mati-matian bertaruh nyawa melewati jalanan seperti itu untuk membawa Ramsyah berobat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pelabuhan. Ramsyah dan Joko menunggu di atas pelabuhan, sementara Nilam dan Tasin ke bawah untuk mencari keberadaan Windy. Win, ada yang mencarimu, ujar seorang laki-laki yang sebelumnya ditanyai oleh Nilam. Windy tampak mengerutkan alisnya ketika melihat Nilam. Ia tak mengenali perempuan itu. Aku istrinya Ramsyah, ucap Nilam yang langsung membuat Windy ternganga tak menyangka. Hah? Serius? Lalu di mana Ancah? Tanya Windy dengan mata setengah melotot. Sepertinya ia sudah benar-benar rindu dengan sahabat yang sudah cukup lama tidak dijumpainya itu. Suamiku ada di atas, dia tidak bisa turun, ucap Nilam. Asu, bisa-bisanya dia bertingkah seperti itu, ujar Windy tertawa. Ayo, di mana dia? Aku ingin memarahinya. Sombong sekali dia sampai tak mau turun, lanjut Windy masih dengan bibir tersenyum. Bukan begitu, suamiku sedang sakit. Kami membawanya kemari untuk berobat, ujar Nilam. Senyum di bibir Windy langsung menghilang, terganti dengan raut tak percaya. Nilam lantas mengajak lelaki itu untuk menemui suaminya. Dan saat melihat kondisi Ramsyah, Windy langsung lemas, matanya berkaca-kaca. Wajah sahabatnya itu nyaris tak bisa dikenali karena bisul yang tumbuh memenuhi wajahnya. Bahkan matanya pun hanya bisa terbuka sedikit. Windy tahu kalau sakit yang diderita Ramsyah bukanlah sakit biasa. Tanpa banyak tanya, Windy lantas membawa Ramsyah dan yang lain pergi ke rumahnya. Dan setelah mengantar mereka ke rumah, Windy pergi lagi. Entah kemana dia pergi. Sekitar pukul 9 malam, Windy datang bersama seorang lelaki berusia 40 tahunan.
Lelaki itu tak banyak bicara. Saat ia datang, ia langsung mendekat ke arah Ramsyah. "Ini panah Kalurang," ujar orang itu pada Windy. "Melihat dari kondisinya yang sudah seperti ini, apa masih memungkinkan untuk diobati?" tanya Windy. "Selagi dia masih bernafas, masih ada peluang untuk mengobatinya," ujar orang itu. Windy menghela nafas lega. Tanpa banyak bicara, orang itu meminta izin untuk melakukan ritual di ruangan tertutup yang ada di rumah itu. Dan karena satu-satunya ruangan tertutup yang ada di sana hanyalah kamar Windy dan istrinya, mereka pun mengizinkan agar ritual dilakukan di kamar mereka saja. Ritualnya berjalan sangat lama, dan mereka tidak mengetahui seperti apa ritual yang dijalankan oleh orang itu di dalam kamar Windy. Nilam, Windy, dan istrinya Windy masih terjaga dan menunggu orang itu keluar dari kamar. Sementara Joko dan Tasin sudah tertidur pulas begitu kepala mereka menyentuh bantal. Pukul 1 malam, ritual selesai dilakukan. Orang itu keluar dengan membawa sebuah kayu berwarna hitam. Kayu itu bentuknya mirip cobek dan ulekan. Ketika kayu yang mirip cobek itu diberi air lalu diulek, warna air yang tadinya jernih seketika menghitam. Lalu air yang berwarna hitam tersebut kemudian dioleskan ke seluruh tubuh Ramsyah yang ditumbuhi bisul. Orang itu juga berpesan agar Nilam dengan rutin mengoleskan air yang diulek dengan kayu itu pada tubuh suaminya. Katanya agar bisul-bisul itu lekas mengempis. Waktu terus berjalan. 3 hari berlalu. Nilam dan Ramsyah masih berada di rumah Windy. Sementara Joko dan Tasin sudah kembali untuk bekerja. Sudah 3 hari juga dengan rutin Nilam melakukan seperti apa yang dipesankan oleh orang yang mengobati suaminya itu. Dan benar saja, bisul-bisul di tubuh suaminya, terutama di bagian wajah, telapak kaki, dan tangan mulai mengempes. Ramsyah sudah mulai nyaman bergerak. Bahkan ia juga sudah bisa tertidur dengan nyenyak. "Siapa orang yang mengobatiku itu, Win?" tanya Ramsyah. "Amang Amuk namanya. Dia orang Dayak Siang asli," jawab Windy. "Nanti temani aku menemuinya ya," ujar Ramsyah. Windy mengangguk dengan bibir tersenyum. "Ya, pasti akan aku temani," ujar Windy. Singkat cerita, malam itu adalah malam ke-14 sejak pengobatan. Ramsyah sudah benar-benar sembuh, walaupun bekasnya masih ada. Tapi rasa sakit itu sudah tidak terasa lagi. Dan malam itu, dengan ditemani Windy, Ramsyah pergi ke rumah Amang Amuk. Ia berniat ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan orang itu. "Siapa orang yang mengirimkan penyakit pada saya, Mang?" tanya Ramsyah setelah mereka berbasa-basi hampir setengah jam lamanya. Orang itu tak langsung menjawab. Terlebih dulu ia menarik nafas panjang dan mengalihkan pandangannya ke arah asbak yang sudah dipenuhi puntung rokok itu. "Kau mengenalnya. Dia salah satu temanmu. Kurasa dia memiliki dendam pribadi padamu. Tepatnya setelah kau menikah dengan perempuan itu." Ramsyah terdiam. Ia masih tak bisa menerka siapa kira-kira orang itu. "Tak usah mencari tahu. Nanti kau akan tahu dengan sendirinya. Panah Kalurang itu sudah kukembalikan kepada pengirimnya. Saat ini dia sudah terkena," ujar Amang Amuk. Di hari ke-16, Ramsyah memutuskan untuk kembali bekerja. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun akhirnya tiba di rumah yang sebelumnya mereka tempati. Saat teman-temannya mengetahui Ramsyah sudah pulang, mereka langsung menemui Ramsyah. Tapi hanya ada Joko dan Tasin. Tidak seperti biasanya, Tarmin tidak ikut. "Cah, Tarmin meninggal," ujar Joko. "Hah, meninggal? Meninggal gara-gara apa, Jok?" tanya Ramsyah. "Dia sakit. Sama seperti sakitmu waktu itu. Bedanya bisul-bisul itu tumbuh menyebar dalam sehari di seluruh tubuhnya. Dan hanya dalam hitungan jam saja bisul-bisul itu pecah satu persatu. Dan tidak lama setelah itu Tarmin meninggal," cerita Tasin. "Dek,
Ramsyah tercekat beberapa saat. Terbukti sudah perkataan Amang Amuk sebelumnya. Ternyata pelakunya adalah Tarmin, yang tak lain merupakan temannya sendiri. Tapi apa alasannya? Sedangkan selama ini hubungannya dengan Tarmin baik-baik saja. Mereka tidak pernah sekalipun terlibat pertengkaran. Ramsyah tiba-tiba teringat dengan apa yang Amang Amuk katakan. Kata Amang Amuk, kiriman panah kalurang itu dari orang yang punya dendam pribadi terhadapnya. Tepatnya saat Ramsyah menikahi perempuan itu. Perempuan itu? Nilam? Dulu, sebelum kamu bekerja di sini, aku pernah menjalin hubungan dengan Tarmin. Kami bahkan berencana untuk menikah. Tapi karena dia pencemburu hebat yang ringan tangan, dan setiap kali marah, dia selalu menyakitiku. Akhirnya aku memutuskan untuk menjauhinya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau dia sampai dendam dan menyakitimu, ungkap Nilam dengan kepala tertunduk. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Mereka sama kagetnya dengan Ramsyah. Tarmin tak pernah bercerita apapun pada mereka. Bahkan ia terkesan mendukung saat tahu Ramsyah mendekati Nilam. Maaf, aku tidak pernah menceritakan ini dari awal. Kejadiannya sudah lama, dan aku kira tidak apa-apa jika tidak kuceritakan, ucap Nilam lirih. Dan selesai. Astagfirullahaladzim. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Dari Tanah Dayak, Om Ras menuliskan, Fakta Sejarah membacakan. Sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih Om Ras. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini.